Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mim H dimanapun berada. Hari ini saya Artman Hasib akan menemani narasumber kita Ustaz Lami, insyaallah, dan beliau sudah ada di hadapan kita sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Iya. Syukurlah kalau artinya sehat-sehat. Apalagi kan masa sekarang masa pandemi. Jadi saya kira kita ini sudah bisa tidak ada masalah buka masker karena sama-sama kita sudah lewati prokes. Ini Ustaz, podcast ini malam ini sebenarnya kehadirannya ini hanya untuk memperjelas dari beberapa saya lihat komentar. Jadi ini tindak lanjut dari respon dari komentar-komentar hasil penayangan video-video Ustaz sendiri tentang pengkajian ayat-ayat Al-Quran. Walaupun itu dilakukan dalam suatu ruangan, tetapi kan sudah kita videokan, di-share dalam YouTube, sehingga saya lihat itu responnya luar biasa, sampai ada dari luar negeri, dari Malaysia. Mungkin ada ustadz yang ingin sampaikan kepada mereka karena mereka sudah terlalu lama menunggu jawaban-jawaban itu. Silakan Ustaz. Baik, sahabat Mimha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi sangat bersyukur dengan adanya podcast ini, mudah-mudahan bisa menjadi fasilitas bagi saya untuk bisa menjawab pertanyaan sahabat Mimha yang telah menonton video YouTube, kemudian memberikan komentar baik berupa pertanyaan atau kritik, namun kelihatannya mungkin kurang ditanggapi. Ya, sebenarnya saya membaca, namun saya tidak menjawabnya karena kesulitan saya adalah kalau saya menjawabnya dengan bentuk tulisan catatan, saya khawatir nanti risiko salah paham itu sangat besar. Jadi saya berencana bagaimana caranya supaya pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab melalui video. Nah, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita dengan adanya podcast ini, mudah-mudahan menjadi fasilitas untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ada. Ya, mudah-mudahan insyaallah. Jadi perlu dipahami oleh sahabat Mimha, sudah jelas sudah disampaikan tadi Ustaz bahwa komentar-komentar tadi yang tadinya sudah lama bahkan tidak terjawab sama sekali ini sudah direspon dengan adanya boleh saya bisa istilahkan halaman Mimha TV. Jadi selanjutnya insyaallah dengan melalui hanya perlu beberapa video yang sudah kita share, sudah kita videokan itu mungkin bagi saya lihat dari beberapa pertanyaan itu ada beberapa sahabat Mimha yang masih bertanya-tanya, artinya ingin untuk memperjelas itu. Tapi sebelumnya itu mungkin ada baiknya kita melihat dulu tayangan dari video tentang pengkajian Al-Quran yang sudah disebarkan lewat video dengan, kalau saya tidak salah, dengan judul apa itu Ustaz? Tentang agama, pengertian agama, atau definisi agama. Oke. Jadi di situ disebutkan bahwa agama itu sama untuk seluruh manusia. Agama sama untuk seluruh manusia. Baik, sahabat Mimha, kita saksikan penayangan berikut ini. Kita lanjut. Apa yang selama ini kita tahu tentang agama? Apa yang kita ketahui tentang agama? Ada berapa agama di Indonesia? 5. Dan 6 atau 7? 10. Jadi kita di bawah ini agama yang ada di Indonesia itu agama berdasarkan definisi Pancasila dan Undang-Undang Dasar
sebagai landasan negara kita. Jadi dia membuat definisi agama seperti itu. Akhirnya kita yang terlahir juga seperti terlahir baru ini sudah tua-tua. Ada tahun kelahiran 45, ada tahun kelahiran yang 45, ada ya? Nenek kita dulu. Jadi sejak itu dibuatlah definisi tentang agama menurut undang-undang. Yang dimaksud dengan agama itu adalah keyakinan, kepercayaan. Ya. Ada juga yang berani mengatakan agama itu jalan menuju Tuhan. Ya. Ya. Malam ini silakan masuk di dalam dulu. Baik, kita lihat definisi agama menurut Al-Quran. Ini pasti benar. Ya. Kalau kita mau kembali ke akhirat, kita mesti punya agama sebagai pegangan hidup. Baik. Agama apa yang kita pegang? Definisikan dengan baik. Ya. Pahami dengan jelas bahwa yang saya pelajari agama adalah ini. Inilah agama yang benar yang saya pelajari. Oke. Definisi agama, surat 30 ayat 30. Gampang dihafal ya. Kalau ada orang bertanya tentang agama, tunjukkan dalil ini. Surat 30 ayat 30. ayat 30. Oke, lanjut. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Ya. Sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Ya. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ulang. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kebanyakan manusia tidak tahu. Itu ujung kalimat ini. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini kata Allah ya. Jadi kalau kita mau jujur, ya kalau Allah ngomongnya seperti itu, bicara seperti itu, kebanyakan manusia tidak tahu. Masukkanlah diri kita ke dalam golongan yang tidak tahu ini. Saya juga tidak tahu. Harus begitu ya. Kalau kita menempatkan diri kita pada posisi tidak tahu, Allah akan memberitahu. Allah akan mengajari kita. Tapi kalau kita tempatkan pada posisi yang sudah tahu, jalan itu yang pengetahuan tidak bisa diajar sama Tuhan. Bilang Tuhan, apalagi mau diajar? Nah, dia sudah tahu nih. Bisa. Kebanyakan manusia tidak tahu. Saya itu yang gak maksud. Ya, lagi baca Al-Quran, ini baca Al-Quran. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Oh, saya ini tidak tahu. Harus begitu ya. Jangan dilempar. Jangan dilempar ke orang lain. Kebanyakan manusia tidak tahu. Mentung ini manusia orang sana tidak tahu. Bukan orang lain, kau gitu masuk, bukan orang lain. Kalau orang lain apa gunanya kalau dia masuk neraka, masuk surga, apa gunanya bagi kita? Masuk neraka ke dia, masuk surga ke dia, urusannya. Tapi kalau ini yang masuk neraka, habis dia. Kebanyakan manusia tidak tahu. Saya yang dia maksud. Perhatikan ulang. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan. Nah itu terjemahannya tadi sudah ditambah. Hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan lurus. Hadapkan wajahmu kepada agama dengan lurus, yaitu fitrah Allah dalam menciptakan manusia. Ya, di mana Allah menciptakan manusia tidak pernah mengalami perubahan. Ketika Allah menciptakan manusia, catat dulu baik-baik. Ketika Allah menciptakan manusia, tidak pernah mengalami perubahan.
Kalau manusia pertama diciptakan dari tanah, manusia berikutnya juga diciptakan dari tanah. Tidak pernah berubah. Bisa dipahami? Kalau Nabi Adam diciptakan seperti ini caranya, maka manusia yang lain juga diciptakan seperti itu juga caranya. Makanya dikatakan kebanyakan manusia tidak tahu. Pasti bingung. Yang kita pikir selama ini bagaimana Nabi Adam diciptakan? Diambil itu tanah liat, di apa bahasa Makassar? Pecah-pecah. Terbentuk itu patung, lalu ditiuplah rohnya manusia, masuk ke dalam diri Adam. Terus Hawa bagaimana caranya? Dari dirinya Adam diambil tulang rusuknya, aku jadi wanita yang cantik. Kayak simsalabim ya. Tadi rusuknya, jadi wanita cantik. Istrinya Nabi Adam namanya Hawa. Tidak begitu Allah menciptakan manusia. Tidak pernah mengalami perubahan. Itulah agama yang lurus. Mau belajar tentang agama yang lurus, pelajari penciptaannya manusia. Karena penciptaannya manusia seluruhnya sama. Fitrah Allah dalam menciptakan manusia tidak pernah mengalami perubahan. Apakah Nabi Isa manusia? Nabi Isa manusia? Yakin? Ya? Tidak ada yang bilang itu Isa Tuhan? Nabi Isa adalah manusia, maka penciptaannya Isa sama dengan penciptaan. Karena saya juga manusia, Isa juga manusia. Pasti sama caranya mencipta. Nabi Adam sama dengan saya, Hawa sama. Cara Allah menciptakan manusia tidak pernah mengalami perubahan. Itulah agama yang lurus. Kebanyakan manusia tidak tahu. Ya, Ustaz, tadi kita sudah saksikan video tentang definisi agama itu, dan saya lihat itu juga, saya melihat sendiri juga itu ada beberapa memang masih perlu pendalaman, istilahnya bahasanya seperti itu, agar betul-betul sahabat BIMH yang sudah merindukan hal ini, barangkali mereka juga sama dengan saya, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam pikiran kita. Barangkali silakan Ustaz. Baik, jadi dari video yang ditampilkan tadi, beberapa pertanyaan yang muncul di situ adalah tentang definisi agama ini, apa yang menjadi tandingan daripada Islam. Artinya selain agama Islam itu agama apa ya? Apakah Yahudi, Nasrani dan Majusi itu merupakan tandingan daripada Islam? Sebagaimana yang pernah disebutkan oleh para pakar, mengatakan bahwa agama Samawi itu 3, agama yang diakui atau dari langit itu 3, agama Islam, agama Yahudi, dan agama Nasrani. Nah, ini yang menjadi tidak sinkron dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran. Jadi untuk bisa menjelaskan tentang ad-din, agama dari Allah, yang ada lagi bahasa lain disebutkan dengan milah, yang mana yang disebut dengan ad-din, yang mana yang disebut dengan milah, yang biasa disebut dengan milah ta'aba hukum atau agama nenek moyang. Untuk lebih jelasnya ya, kita mesti baca Al-Quran surat 4 ayat 1. Oke, saya bacakan 4 ayat 1 dan saya akan gambarkan. Oke, baik. Siap, insyaallah. Saya akan buka 4 ayat 1 An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung saya kepada artinya saja. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Ya. Dari dirinya menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Ya, baik ya. Saya gambarkan di papan tulis. Silakan. Jadi surah 4 ayat 1. Surah 4 ayat 1.
Saya tulis, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Iya. Jadi kalau kita melihat diri kita, aku berasal dari diri yang satu atau nafsun wahidah. Jadi diri yang satu selalu saya gambarkan seperti ini bentuknya. Alif, diri yang satu, aku keluar dari diri yang satu. Dari diri yang satu keluar aku. Kemudian setelah ini baru dikatakan, lalu daripadanya, dari diri yang satu itu diciptakan pasangan. Oke, saya tulis sini, dari sini diciptakan pasangan. Kemudian dari keduanya, berarti dari diri yang satu dan pasangannya, ini dari diri yang satu dan pasangannya bergabung, Ya. terciptalah laki-laki dan perempuan yang banyak. Itu disebutkan. Iya, betul. Jadi atau saya bahasakan ya, semua yang berpasang-pasangan. Ya. Ya, semua yang berpasangan. Semua yang berpasangan. Ya. Di antara semua yang berpasangan itu ada pasangan dari kedua orang tua kita, ibu dan bapak. Ya. Saya tulis simbol laki-laki dan perempuan begini. Kalau perempuan begini bentuknya, ya. Simbol laki-laki dan perempuan. Di antara pasangan itu ada pasangan ibu dan bapak. Ini tugasnya ibu dan bapak membuat wadah bagi kita untuk membuat jasad. Katakanlah jasadnya laki-laki, maka jelas adalah jasad. Kemudian dari jasad inilah aku tadi masuk ke dalam jasad. Tetapi tidak serta-merta aku tadi yang dari diri yang satu itu keluar langsung masuk ke dalam jasad, tidak. Dari diri yang satu aku itu kemudian melewati dimensi yang namanya dimensi ruh, ya. Pada saat itu aku dihijab oleh cahaya, terhijab dulu. Nah, ini disebut dengan ruh. Kalau pada saat aku keluar dari diri yang satu, ini saat dimana tidak dapat dikatakan sesuatu, nah ini yang disebut dengan rahasia, ya. Kemudian ruh mengantar aku masuk ke dalam jasad, ya. Sebelum masuk itu mengalami penyempurnaan, ya. Disebutlah dia dengan penyempurnaan jiwa, ya. Dia sudah mulai ada bentuk, ya, yang serupa dengan jasad. Nanti dua-duanya sempurna, baru aku masuk ke dalam jasad. Jadi semuanya ini adalah aku, ya. Aku masuk ke dalam jasad. Nah, yang dimaksud dengan agama dari Allah adalah awaludin ma'rifatullah. Awaludin ma'rifatullah. Jadi sebelumnya itu aku pernah berjanji. Itu tidak usah kita baca mungkin. Di surat 7 ayat 172 pernah berjanji. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah, pada saat itu aku mengenal Allah. Aku mulai mengenal Allah. Aku mulai mengenal Rabb. Kemudian, ya, pada saat itulah dimulailah agama. Jadi ketika mengatakan bala syahidna, betul engkau Tuhanku, maka aku terhijab. Nah, adalah itu namanya din, adin. Itu yang disebut dengan fitrah. Jadi fitrah Allah mengikuti jalur ini. Agama dari Allah mengikuti jalur dari rahasia masuk diantar oleh ruh, aku diantar oleh ruh, lalu mengalami penyempurnaan jiwa, lalu masuk ke dalam jasad. Jalur inilah yang disebut dengan din atau Islam, ya. Disebut dengan din atau jalur ini disebut dengan din atau Islam. Sebut apa ya? Din atau Islam. Kalau sudah disebut din pasti Islam, karena inna dina indallah Islam. Din dari Allah itu namanya Islam. Lalu tandingannya adalah agama dari nenek moyang. Ya, ada yang penciptaan manusia itu ada yang berasal dari kedua orang tua, ibu bapaknya. Ya. Nah, ini yang menjadikan dia disebut dengan ketika kedua orang tua itu berperan dalam penciptaan, maka dia menciptakan jasad. Dikatakan karena kedua orang tuanya
karena kedua orang tuanya yang dimaksud itu adalah jasadnya. Nah, karena aku tadi terhijab di dalam jasad ini, awal mulanya disebutlah aku kafir. Kenapa disebut kafir? Karena tadi ini inilah kebenaran yang sebenarnya, aku terhijab di sini, tertutupi. Ya, disebut tertutupi. Jadi keberadaan seorang manusia terlahir dengan jasad ini menjadikan dia menutupi kebenaran. Nah, disebutlah dia kafir. Namun di dalam dirinya ini ada adin, ada Islam, ada jalur Islam. Jadi kekuatan kedua orang tua ini menciptakan jasad menimbulkan kekuatan hawa nafsu pada setiap manusia. Jadi pada setiap manusia ini ada din atau Islam dan ada millah atau agama nenek moyang. Nah, kemudian karena pengaruh din ini dia akan berusaha untuk kembali kepada Tuhannya. Nah, dalam perjalanannya kembali kepada Tuhan ini, ketika dia memasuki kembali wilayah jiwa, ya, wilayah jiwa, lalu masih ada kekuatan hawa nafsu pada saat itu, menyebabkan dia tertahan di sini. Nah, inilah disebut dengan Yahudi, ya, Yahudi, menjadikan dia menjadi sifat Yahudi. Namun dalam perjalanannya mampu melawan ini, mampu melewati ini, sampai masuk kepada dimensi ruh, ya, dimensi ruh. Namun ada kekuatan hawa nafsu, karena selalu dibahasakan karena kedua orang tuanya, ya, karena jasadnya ini, ya, menyebabkan perjalanannya itu tertahan di sini pada dimensi ruh. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan Nasrani. Adapun di atas ini disebut dengan Majusi, penyembah api. Itu tidak terlalu disebut dalam Al-Quran karena memang jumlahnya sangat sedikit. Ketika orang sudah memasuki wilayah rahasia, mampu melewati dimensi ruh dan mampu melewati dimensi rahasia, pada saat itu dia akan kembali kepada Tuhannya dengan sangat cepat, ya. Jadi ini sudah ketika manusia sudah mampu mencapai ruhnya, itu sudah mendapatkan kemenangan dari kekuatan melawan hawa nafsu tadi, melawan hawa nafsu. Jadi sudah jelas tadi, ya, jalurnya Islam, jalurnya agama nenek moyang. Nah, ini yang disebut selalu dengan kata kafir dalam Al-Quran, ya. Ini yang disebut dengan Yahudi, ini disebut dengan Nasrani, ini disebut dengan Majusi atau biasa juga diistilahkan juga dengan bahasa lainnya sebagai Sabi'in. Iya. Ya. Atau bisa saya tanyakan ini Ustaz barangkali. Jadi kalau ketika orang memandang bahwa jasad saja itu apapun namanya itu sudah bisa dikategorikan sebagai kafir. Tidak. Jadi kalau bukan memandang, bukan ya, memandang. Istilahnya sunatullah, keadaan semula. Ya. Namanya manusia itu sudah berjasad, itu sudah kafir dulu. Sudah kafir dulu. Setiap manusia itu kafir dulu. Ketika dia terlahir dia menutupi dulu kebenaran. Ya, kenapa turun hidayah? Kenapa turun petunjuk? Kenapa turun Al-Quran? Karena manusia itu kafir. Ya. Ketika dia menerima petunjuk, menerima hidayah, kata Allah tidak usah takut dan tidak usah khawatir. Coba kita baca lagi surat, ya, surat kedua ayat 38. Kedua surat Al-Baqarah ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya, jadi startnya dari sini, dari kekafiran. Kemudian karena tadi ada din yang selalu mengajak manusia untuk kembali kepada fitrahnya, jadi muncul tadi ada kata khaufun, ketakutan. Jadi karena ketakutan manusia itu untuk selalu berupaya melakukan pendekatan kepada Tuhan. Tetapi kata Allah, jangan lupa petunjuk. Kalau tidak berjalan kepada petunjuk, kita melakukan peribadatan itu, penyembahan dan sebagainya itu karena faktor ketakutan saja, takut masuk neraka, takut tidak masuk surga, takut ancaman dan sebagainya. Ya. Ikuti petunjuk. Kalau ada petunjuk, tidak perlu takut. Karena di situ dalam petunjuk itu dijelaskan apa tujuan kita ke sini, kenapa kita mesti masuk ke dalam jasad. Ya, di situ dijelaskan semua lengkap di dalam Al-Quran. Jadi pada
pada grafik ini nanti akan dijabarkan lebih jelas dari atas rahasia, ruh, jiwa, sampai ke jasad. Ini akan lebih rinci lagi pada pembahasan berikutnya. Jadi untuk kali ini yang perlu kita pahami bahwa yang mana yang disebut dengan Islam, tandingannya adalah agama nenek moyang. Ya, kemudian siapa itu yang kafir? Ya, semua manusia titik startnya kafir, bukan karena dia melihat dirinya saja, tidak. Begitu terakhir kafir dulu. Lalu diajak kembali ikuti petunjuk, ya, itu petunjuk. Dalam perjalanannya kembali itu kandas pada wilayah jiwa namanya Yahudi, kandas pada wilayah ruh namanya Nasrani, ya, kandas pada wilayah rahasia namanya Majusi atau Sabiin. Jadi kan ada pepatah begini, Ustaz, bahwa setiap manusia itu, bahkan tidak tahu ini hadis atau bahwa manusia yang terakhir suci, semuanya suci. Ya, Ya, itu berarti tadi yang dimaksud bukan bahasanya. Oh ya. Bukan itu hadis memang. Kullu mauludin yuladuna alal fitrah. Ya. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Kata fitrah ini diartikan suci. Ya. Jadi awalnya yang disebut dengan manusia inilah yang disebut dengan suci. Ya, ya. Jadi dia nanti masuk ke dalam jasad baru dibahasakan dia jatuh ke lembah dosa. Ya. Karena masuk ke dalam jasad ini. Ya. Ya. Jadi nanti akan ada petunjuk, akan ada ruh yang menyelamatkan manusia dari jasad ini. Yang dibahasakan sebagai ruh ini datang untuk menebus dosa manusia. Nah, disebutkan Isa datang sebagai penebus dosa, Isa datang sebagai juru selamat, itu betul. Ya, yang dimaksud itu adalah ruh yang masuk ke dalam jasad ini yang mengantar kembali untuk bisa kembali kepada fitrah. Ya. Jadi yang dimaksud suci itu keadaan manusia ketika berada di sini, itulah manusia. Kalau ini rumahnya, hartanya, tahtanya, wanitanya dan sebagainya, banyak kiasan-kiasan yang berbicara tentang jasad ini. Ya, kalau hadis Nabi mengatakan karena jasad inilah yang menjadikan manusia itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi yang menjadi masalah adalah di sini, di jasad ini. Jadi kita akan mencari pengetahuan untuk menjawab masalah supaya jasad kita ini menjadi bermanfaat, ya. Bukan menjadi penyebab kita menjadi Yahudi atau Nasrani sehingga dimasukkan dalam neraka, tetapi harusnya menjadi manfaat untuk bisa kembali kepada fitrah dan mencapai surga. Dari semuanya ini penjelasannya bisa dikatakan manusia itulah tadi, manusia beragama sama. Itulah setiap manusia sama. Jadi pada dirinya, di mana letak samanya? Pada dirinya setiap manusia itu ada agama Islam dan ada agama nenek moyang. Jadi dia punya pilihan. Kalau dia mengikuti Islam berarti dia berada pada jalan yang lurus, berarti dia kembali kepada fitrah. Kalau tidak mengikuti Islam maka dia akan digerogoti terus oleh hawa nafsunya kalau dia tidak belajar Islam. Terus itu Ustaz tadi ada istilah, kalau pada saat dia katakanlah dia masih di dalam dia sudah keluar dari jasad, masih ada jasad tapi dia sudah berada di posisi jiwa, itu disebut sebagai Yahudi. Ya. Apakah itu bermakna kata sifat atau bagaimana itu Yahudi? Ya, ini yang menimbulkan ketika ini perjalanannya sampai ke sini, ini menimbulkan kesombongan pada dirinya. Dia selalu merasa mampu untuk melakukan sesuatu, karena ya keperjalanan ke sini, di sini di bahasa, kalau kita lengkap lagi penjelasannya ini, disinilah bahasanya itu ilah, la ilaha illallah, berarti ada ilah yang lain selain Allah, ya. Apa itu? Ini pengakuan dia selalu merasa mampu untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi itulah sifat kesombongan, sifat Yahudi. Ya. Kalau di Nasrani, ya, dia lebih mengatakan bahwa kekuatan itu dari atas, dari Allah, tetapi Allah yang dia maksud itu di luar sana. Di luar. Jadi seakan-akan gaib, Tuhannya itu hanya gaib saja. Tidak ada dibahasakan bahwa Tuhan itu gaib dan nyata. Jadi kalau berpikir Tuhan itu hanya gaib, itu berpikir Nasrani. Tapi kalau berpikir bahwa kita memiliki kekuatan bisa melakukan begini-begini, ya itu sesuai dengan sifat Yahudi, sifat kesombongan pada dirinya. Iya. Oke. Iya. Apalagi yang bisa ini saya pikir sudah jelas tadi ya, sudah jelas tentang pertanyaan Yahudi, Nasrani dan Majusi. Insya Allah ini akan kita lebih jelaskan lagi ke depan karena ini gambar ini mesti diurai ya, ini mesti dijelaskan juga ya. Insya Allah semuanya ini atas dasar petunjuk Al-Quran. Kita tidak menggunakan dasar-dasar yang lain. Ya. Kalau ada hadis Nabi yang
sesuai karena kebetulan saya bukan ahlinya hadis ya. Saya hanya membaca Al-Quran dan apa yang saya dapatkan pengetahuannya itu dari Al-Quran. Karena kemungkinan hadis itu adalah sangat mendukung dari apa yang kita jelaskan tadi. Ya, oke, Ustaz. Saya kira sahabat-sahabat Mimha dimanapun berada, kita sudah jelas tadi. Jadi disempurnakan dari video yang kemarin, video yang tadi kita yang sudah disiarkan, kemudian diulangi tadi, lalu disempurnakan dengan ini. Dan ya, insyaallah meskipun begini mungkin masih ada lagi yang perlu ditanyakan, silakan dipertanyakan lagi. Insyaallah kita akan jawab melalui video supaya lebih jelas lagi. Siap. Jadi insyaallah ya. Jadi ini kami meminta kepada para sahabat Mimha. Jadi kalau memang ada komentar, ada pertanyaan, ada sesuatu yang ingin ditanyakan, kami tidak artinya segan-segan insyaallah untuk merespon hal itu. Karena itulah memang tujuan kami. Mudah-mudahan apa yang kami berikan ini, tayangan ini yang kalau saya bahasakan sebagai halaman Mimha untuk memperjelas semua hasil pengkajian ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang penuh perumpamaan itu melalui YouTube. Insyaallah mudah-mudahan dengan halaman ini atau Mimha, ayat-ayat bicara, insyaallah semua bisa memberikan kita aspirasi baru atau pencerahan baru. Saya kira itulah yang kami bisa berikan pada kesempatan awal podcast ini. Mudah-mudahan kita bisa insyaallah bersua di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disampaikan. Assalamualaikum.